hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan Mazmur 91 bukan sebuah mantra, bukan sebuah jimat yang kalau kita ucapkan berulang-ulang, kalau kita menghafalnya, maka kita dilindungi, kita dipagari, dibentengi dari segala macam sakit penyakit atau bahkan corona yang begitu menyerang, ya, begitu berada di sekitar kita. Virus berlindung dalam naungan sayapnya. Tuhan memberikan perlindungan baik diminta ataupun tidak, sadar atau tidak, Tuhan melindungi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya. Ini yang harus tetap kita yakini, bahwa Allah adalah sumber perlindungan kita. Ya, karena Mazmur berkata, dialah tempat perteduhan kita, dia adalah perlindungan kita. Artinya sifat daripada Allah bahwa dia konsisten dengan pernyataannya, konsisten dengan sifatnya bahwa dia adalah Allah yang melindungi. Ya, dia akan melindungi umatnya, dia akan memagari umatnya, baik diminta maupun tidak, sadar atau tidak, perlindungan Allah ada atas kita semua. Lalu ada sebuah pertanyaan, ya. Kalau Tuhan melindungi, ya, kenapa musibah ini menimpa kita? Ya, musibah itu bisa menimpa orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya saat kita berkendara dengan benar, kita hati-hati, tiba-tiba kita ditabrak dari belakang atau diserempet sehingga kita mengalami kecelakaan. Ya, padahal kita sudah hati-hati. Lalu kedua, pertanyaan yang selanjutnya adalah, kenapa terkadang Tuhan menggagalkan rencana yang kita sudah susun, ya, rencana yang sudah kita atur jauh-jauh hari, ya, misalnya keberangkatan, kita mau berangkat, waktu itu kan ada orang yang mau berangkat liburan, sudah 1 tahun diatur, dia udah pesan segala sesuatunya, tiba-tiba harus cancel, ya, harus batal, ya, karena satu dan lain hal. Ya, kita mungkin kecewa, kita mungkin marah, kenapa kok bisa batal gitu kan? Ya, kenapa Tuhan tidak menolong, ya, supaya rencana saya bisa berjalan dengan baik? Ya. Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah, kenapa kita bisa sakit? Kenapa kita bisa terpapar, bisa terkena, sedangkan kita menjalankan protokol kesehatan, kita berolahraga, kita selalu menjaga makanan dengan makanan yang bergizi, minum vitamin, semua sudah kita cukupi, tapi kok bisa kita terkena? Nah, mari kita akan melihat bahwa jaminan Allah, ya, perlindungan Allah itu tetap berlaku bagi setiap umat Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 91 ini 3 jaminan Tuhan yang dinyatakan di dalam Mazmur 91, kemudian ayat-ayat yang menjadi persyaratan bagaimana perlindungan Allah bisa ada dalam kehidupan kita, dan yang kelima adalah ada kedaulatan Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang pertama, kita lihat bahwa Tuhan itu melindungi kita dari rencana jahat atau perbuatan jahat. Ya.
Di dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai 5 dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya. Ayat ini ditulis ya oleh pemazmur ingin menyatakan bahwa perlindungan Allah itu nyata. Perlindungan Allah itu betul-betul dinyatakan bagi setiap umatnya. Pemazmur bukan hanya menuliskan sebuah nyanyian, tetapi dia mengalami dia mengalami perlindungan Tuhan, dia mengalami kelepasan, dia mengalami berbagai hal yang mengerikan. Ya, dia gambarkan bahwa dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Ya. Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin menjebak kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang berniat jahat, yang punya sifat kelicikan, hendak menjebak, hendak menjatuhkan, hendak melakukan kejahatan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita. Ya, terkadang kita bisa menilai, menilai seseorang, oh dia ini orangnya baik, ya suka kepada kita berdasarkan gerak-gerik atau penilaian secara sifat verbal yang kita bisa lihat, oh orang ini betul-betul baik. Ya, namun terkadang juga kita tidak bisa melihat sisi yang dibuat topeng dari seseorang. Dia baik sekali, rasanya nggak mungkin dia berbuat jahat kepada saya. Ya. Nah, masalahnya, mampukah kita menebak semua niat buruk yang ditujukan kepada kita? Tentu kita tidak mampu, kita terbatas, kita tidak bisa punya kemampuan menerawang orang ini akan berbuat jahat, orang ini akan berbuat mencelakakan kita tidak tahu. Ya. Tapi di tengah ketidaktahuan kita punya Tuhan. Walaupun kita tidak menyadari maksud jahat seseorang, Tuhan tahu. Ya, dengan caranya yang ajaib dia bisa melepaskan kita dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Ya. Dia Allah yang punya kekuasaan, punya kemahatauan. Dia melepaskan kita dari jerat dan setia menaungi kita di bawah naungan sayapnya yang perkasa. Allah senantiasa melindungi kita. Allah senantiasa berada dalam kasih dan anugerahnya dalam tudungan ilahi. Dia dikatakan adalah Allah Immanuel itu. Namanya Allah Immanuel berarti Allah yang berada bersama-sama dengan kita. Berada di samping daripada umatnya. Berjalan bersama-sama. Itu pemahaman dari Allah Immanuel. Jadi kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan beserta dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu yang kedua, janji tentang perlindungan Allah bahwa Dia Tuhan melindungi kita dari sakit penyakit. Ya. Dalam ayat ini Mazmur 91 ayat 6 sampai 7, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Ya. Ayat ini ayat yang sedang gencar ya, sedang istilahnya diungkap terus di masa pandemi ini ya, bahwa kita akan dapat perlindungan dari penyakit
corona, ya. Penyakit sampar, penyakit yang menular, ya. Dan orang mencoba berpikir menghafalkan ayat ini supaya dilindungi, supaya terhindar dari virus corona ini. Namun kita akan lihat ya, maksud daripada ayat ini seperti apa. Kita lihat bahwa janji Tuhan, janji perlindungan Tuhan itu betul-betul ya dan amin. Ya, artinya dia konsisten dengan apa yang dia janjikan. Tuhan memberikan perlindungan dari sakit penyakit. Dia tetapi menjaga diri untuk tetap sehat adalah keputusan dan usaha kita. Ya. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melindungi kita dari virus corona ini, tetapi kita juga punya peran untuk menjaga diri dari serangan atau pandemi ini. Ada peran Tuhan melindungi umatnya, dan ada peran kita untuk senantiasa menjaga diri kita dengan taat kepada aturan yang ditetapkan pemerintah. Dan dikatakan janganlah kita menyalahkan Tuhan kalau kita jatuh sakit akibat gaya hidup yang buruk. Ya, kalau kita melihat kenapa COVID ini kembali meledak ya di gelombang kedua. Ya, kalau saya mengamati, ya, ternyata banyak orang yang mengabaikan ya aturan ini, ya, mengabaikan aturan-aturan pemerintah. Mereka berdasarkan secara politik, secara alasan dan berbagai dalih macam-macam menentang aturan-aturan pemerintah. Mereka berpikir pemerintah terlalu banyak mengatur, bahwa COVID ini adalah hanya hoax doang gitu kan. Akhirnya ketika dilarang mudik, mereka tetap memaksa mudik, dan akhirnya prediksi dari pemerintah gelombang kedua terjadi. Ya. Ini karena abai, karena manusia, umat, orang tidak tunduk kepada keputusan perannya untuk menjaga kehidupan tetap sehat. Ini kan suatu sikap-sikap yang mencobai, ya, sikap-sikap mencobai Tuhan, sikap-sikap yang tidak tunduk, ya, tidak paham terhadap kondisi yang terjadi. Jadi kalaupun kena, yaitu jangan menyalahkan Tuhan, ya, jangan menyalahkan Tuhan. Itu adalah salah diri sendiri karena tidak menjaga diri. Ya. Kalau kita melihat saya di jalan-jalan, orang pakai masker tapi hanya di hidungnya tidak tertutup, atau samanya ditaruh di bawah dagu. Kalau lihat di pasar-pasar, mereka hanya pakai masker, hanya asal-asal. Itu kan menjadi alasan kenapa ya COVID ini terjadi secara dahsyat menyerang dalam gelombang kedua ini. Ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan kok tidak melindungi? Ya, kenapa Tuhan tidak? Ini adalah salah manusia sendiri, salah diri sendiri. Janji Tuhan tentang perlindungan Allah, bahwa Tuhan juga meluputkan kita dari malapetaka. Dikatakan sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya. Ini adalah janji tentang perlindungan dari malapetaka, bahwa Tuhan akan melindungi umatnya dari bencana, ya, dari bencana alam, dari malapetaka, dari tulah. Ada seorang pengusaha muda, ya, seorang pengusaha muda waktu itu mendapat tawaran dari rekan bisnisnya dan mengajak dia untuk berinvestasi. Ya, mengajak investasi, ayo
Ayo kita di tengah pandemi ini kita berinvestasi, nanam saham, atau kita ini kayaknya cocok, ini kayaknya sedang naik ya, perusahaan ini sedang naik, mari kita berinvestasi supaya kita makin diberkati ya. Ketika anak pengusaha muda ini bertanya kepada orang tua, kepada pembimbing rohaninya, mereka mengatakan jangan ya. Akhirnya dengan berat hati, dengan rasa kecewa kenapa orang tuanya tidak mendukung, kenapa pembimbingnya tidak mendukung, tapi dia akhirnya menolak tawaran dari pada rekan bisnisnya itu ya. Dan di tengah dia menjalankan bisnis yang normal, dia melihat wah, rekan bisnisnya makin maju. Wah, dia mendapat keuntungan yang besar, dia makin terus berkembang. Aduh, dia merasa kecewa, dia merasa menyesal, kenapa saya tidak ikut. Tapi itu jelang waktu beberapa tahun, saham anjlok dan dia bangkrut, habis. Dia punya hutang di mana-mana. Ya. Saham yang dia pikir ini akan stabil, perusahaan ini tidak akan kolaps, ternyata kolaps ya. Di situ dia bersyukur, oh ternyata Tuhan bisa memakai ya, Tuhan bisa melindungi umatnya lewat orang tua, lewat pembimbing rohani untuk mencegah seseorang terjebak dalam malapetaka, terjebak dalam bencana. Ya. Mungkin di awal-awal dia melihat kesuksesan orang, tetapi Tuhan melindungi orang ini, anak muda ini, pengusaha muda ini, sehingga tetap dia tidak mengalami kebangkrutan ya di dalam usahanya. Itu janji perlindungan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Ya, ada 3 tadi. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya apa kalau kita menerima perlindungan Tuhan, menerima janji perlindungan Allah? Di dalam ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya. Apa syarat menerima jaminan perlindungan Tuhan? Yaitu hati yang melekat kepada Tuhan. Nah, hati yang melekat itu seperti apa? Ya, apakah kita harus selalu berdoa puasa, selalu tidak bekerja, kemudian kita hanya mengurung di kamar, berdoa puasa, baca firman Tuhan, senantiasa kita bergaul dengan Tuhan? Apa itu yang disebut dengan melekat kepada Tuhan? Bukan, ya. Melekat kepada Tuhan bukan diukur dari seberapa banyak kita berdoa, seberapa banyak kita berpuasa, seberapa banyak kita membaca firman. Ukurannya bukan di situ. Ya, ukurannya bukan di aktivitas yang dinilai secara rohani. Melekat kepada Tuhan adalah sebuah relasi dengan Allah. Sebuah relasi hubungan dengan Tuhan. Memang doa adalah bagian daripada relasi. Tetapi doa yang dimaksud bukan doa yang digambarkan kita harus berada di kamar berjam-jam, bukan. Tetapi doa yang dimaksud oleh Tuhan adalah yang digambarkan antara Nuh dengan Tuhan atau Henokh dengan Allah. Pergaulan Nuh dengan Allah, pergaulan Henokh dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan melekat kepada Tuhan. Ya. Nuh tidak digambarkan dia selalu ada di ruang-ruang, misalnya di gua-gua dia berdoa, berlutut, berjam-jam. Tidak. Nuh tetap melakukan aktivitas. Demikian juga dengan Henokh, melakukan aktivitas di dalam kehidupannya. Ya.
tetapi dia menjalin relasi dengan Allah, menjalin keintiman dengan Tuhan, dia tunduk dan taat kepada Allah. Ya. Itu yang disebut dengan melekat kepada Tuhan. Ya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berangkat, selalu kita berdoa, minta perlindungan Tuhan. Di dalam perjalanan kita, di dalam pekerjaan kita bisa berseru, Tuhan lindungi saya. Mungkin kita tidak secara khusus menutup mata, Tuhan tolong lindungi. Tidak. Ya. Itu adalah bentuk daripada melekat kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan tidak harus menutup mata, tidak harus memang ada waktu kita khusyuk berdoa ya dengan hikmat. Tetapi ada saat-saat kita juga di tengah pekerjaan kita, di tengah aktivitas kita di rumah, kita berelasi dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mohon perlindungan Allah. Mungkin di sekitar kita ada yang mulai ketika kita misalnya berada di kerumunan orang dengan terpaksa kita karena kebutuhan sesuatu kita ke supermarket. Ada orang mungkin di sekitar kita batuk-batuk. Aduh, rasanya memang ada perasaan kita juga. Saya waktu kemarin ngantri obat gitu kan, beli obat. Aduh, ini bapak ini batuk-batuk gitu kan. Saya mulai menjauh, tetapi Tuhan tolong lindungi. Ya, tentu ada waspada, ada kecurigaan kalau kita di sekitar kita ada yang mulai batuk, ada yang mulai, ya itu sebuah respon normal ya, respon yang normal. Ya, dan kita harus tetap minta perlindungan Allah. Kita bisa berdoa, Tuhan lindungi kita. Bukti bahwa kita melekat kepada Tuhan adalah jika kita mau tunduk dan melakukan setiap perintahnya. Orang yang mengenal Tuhan akan berusaha mencarinya dalam kondisi apapun. Ya, mencari Tuhan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Di pekerjaan kita, di tempat kita berada, kita tetap berelasi, mencari Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bukan berdasarkan pemikiran kita, tetapi bersandar kepada Tuhan sendiri. Kita bisa melindungi diri kita dengan berbagai cara, tetapi perlindungan terbaik berdatang daripada Tuhan. Keselamatan dari Tuhan selalu kita lihat dan rasakan sepanjang usia kita ketika kita mau melekat kepadanya. Oleh karena itu, pemazmur berkata sikap kita di tengah-tengah pandemi ini, dalam gelombang kedua juga, sikap kita katakan jangan takut, jangan gelisah, jangan panik. Ya, karena kepanikan tidak membawa solusi. Tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Taat kepada Tuhan dan taat kepada aturan yang ditetapkan pemerintah. Jangan percaya kepada hoax. Ya, jangan percaya kepada berita-berita yang membuat kita panik. Tetap percaya kepada Tuhan yang memberikan janji perlindungan kepada kita. Yang kelima, kita udah prokes nih. Kita sudah menjaga diri kita. Kita sudah betul-betul menjaga taat ya. Tunduk kepada Allah, kita percaya kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan setiap waktu, tapi akhirnya kita terpapar, akhirnya kita kena. Nah, kenapa? Kita bertanya, kenapa kok bisa terjadi? Yang kelima adalah ada kedaulatan Tuhan. Allah berdaulat. Ya, kita kemarin saya mendengar pendeta Yusuf Rahman yang di City Blessing, yang di Abdurrahman Saleh, ya dipanggil Tuhan karena COVID juga. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang terkena COVID. Nah, kita bertanya, kenapa ini terjadi? Ya, kan mereka hamba-hamba Tuhan yang dilindungi. Ya. Ada orang-orang yang mencintai Tuhan tapi juga bisa terpapar. Jawabannya kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, ada dalam kehendak Tuhan. Ada dalam kontrolnya Allah. Pujian yang kemarin dinyanyikan oleh dinyanyikan oleh Ci Alin ya waktu mimpin pujian. Ya.
satu rambut pun jatuh, ya, ada dalam pengetahuan Tuhan. Rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Artinya sedetil apapun terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengetahuinya dan ada dalam kehendak Dia. Ya. Kita tidak punya alasan untuk mempertanyakan kenapa ini terjadi. Alasannya itu adalah sebuah misteri ilahi. Sebuah misteri ilahi yang tidak bisa dipertanyakan karena itu adalah bentuk kedaulatan Allah. Bisa jadi itu memang waktunya Tuhan, ya. Bisa jadi bahwa itu adalah waktunya Tuhan, Dia selesai pekerjaannya, hanya cara meninggalnya lewat COVID, ya. Atau ada misteri ilahi yang lain yang Tuhan kerjakan. Ya, ada orang yang kena COVID kemudian diproses Tuhan, dia sembuh. Ya, dia sembuh, dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan, dia mengalami mujizat sehingga dia bisa memuliakan Tuhan. Ya, lewat dia terpaparnya COVID-19. Jadi yang kelima, ada kedaulatan Allah di dalam diri kehidupan setiap kita. Kesimpulan, baik dari rencana jahat, penyakit maupun malapetaka, Tuhan memberikan perlindungannya dalam berbagai bentuk dan setia menyertai kita di dalam kesesakan. Artinya janji perlindungan Allah. Tuhan melindungi kita dari rencana jahat, Tuhan melindungi kita dari sakit penyakit, Tuhan melindungi kita dari malapetaka. Kita harus bertobat ketika kita mencoba mengandalkan hal-hal yang di luar Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan diri sendiri. Kita harus tetap bersandar, bergantung kepada perlindungan Allah. Percaya bahwa Allah melindungi kita dengan cara melekat kepadanya. Karena Dia satu-satunya perlindungan kita yang terpercaya. Lalu yang terakhir, percayakan hidup kita kepada kedaulatannya. Tuhan pasti melindungi kita, tapi kalau ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita harus merefleksikan diri kita. Adakah kesalahan atau ada kedaulatan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita? Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Kita percaya bahwa Allah melindungi kita. Dan kita juga harus punya peran menjaga diri kita dengan taat kepada aturan pemerintah, taat juga kepada kudus Tuhan. Mari kita sama-sama angkat roti ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan sebagai lambang daripada darah Yesus Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa, memikul segala kelemahan kita. Sakit penyakit kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Termasuk corona, Dia sudah pikul di atas kayu salib. Kita percaya akan perlindungan Allah. Kita percaya akan pernyataan kasih Tuhan, tudung Tuhan dari penyakit sampar, dari penyakit yang mematikan. Lewat perjamuan ini, kita mohon perlindungan Tuhan atas hidup kita,
atas anggota keluarga kita. Mari kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur atas kasih dan pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan curahkan di atas kami semua. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mohon perlindungan Allah. Lewat perjamuan ini kami mengikatkan komitmen kami, memperbaharui keyakinan, memperbaharui perjanjian iman kami kepadamu Tuhan. Untuk kami mau melekat kepada Engkau, untuk kami senantiasa bersandar kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah pandemi gelombang kedua ini Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, melindungi kami, anggota keluarga kami, semua Tuhan dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari COVID-19, dilepaskan dari bencana, dihindarkan dari malapetaka, dihindarkan dari orang-orang yang jahat. Kami mohon Tuhan, tangan Tuhan, malaikat Tuhan boleh menjagai setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Perbedaan Amin. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Tuhan dalam menanggulangi Tuhan COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis Tuhan, karena Tuhan banyak pasien-pasien Tuhan yang terkena COVID, yang terpapar Tuhan. Biarlah tim medis Tuhan, tim dokter Tuhan bekerja Tuhan untuk mengobati Tuhan orang-orang yang terpapar COVID Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk para dokter lindungi dan para perawat Tuhan lindungi dari segala penularan COVID Tuhan. Biarlah Tuhan orang-orang pasien Tuhan yang begitu banyak Tuhan, yang begitu banyak di rumah sakit yang kekurangan oksigen Tuhan, di mana para pasien Tuhan butuh oksigen Tuhan, dan sekarang oksigen di mana-mana Tuhan kehabisan oksigen. Tuhan biarlah Tuhan pemerintah Tuhan menyediakan dan memasak Tuhan untuk oksigen Tuhan untuk para pasien Tuhan, dan obat-obatan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita dari saat ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin.